calon presiden Pak Prabowo. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Harusnya ditambahi juga, jangan cuma Mas Gibran aja yang ada di situ. Tapi sebut juga ada Anwar Usman Pak Prabowo, paman saya yang ada di MK. Kalau undang-undang aja bisa kita custom, bisa kita modif, apalagi nanti cuma sekedar gugatan hasil pilpres. Nah, begitu baru pas. Dan sekarang Gibran pun punya legitimasi, hak secara konstitusi untuk menjadi calon wakil presiden. Dan itu harus kita terima dengan lapang dada, seberapapun kita tidak sukanya dengan situasi itu. Dan sekarang Gibran pun punya legitimasi, hak secara konstitusi untuk menjadi calon wakil presiden. Dan itu harus kita terima dengan lapang dada, seberapapun kita tidak sukanya dengan situasi itu. Sebelum akhiri semua, saya ingin mengucapkan selamat kepada Gibran. Selamat untuk mengikuti pertarungan nasional. Gak gampang loh berpasangan dengan Prabowo. Kamu harus bekerja keras mendampingi dia karena usianya yang sudah sangat tua. Banyak yang kecewa ketika Gibran akhirnya diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Ya, sekarang coba bayangkan saja ya, Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan bahwa Gibran itu masih belum cukup umur dan pengalaman. Gibran ini masih menjadi wali kota Solo juga baru 2 tahun. Tapi sekarang yang terjadi apa coba? Justru Presiden Jokowi sendiri yang merestui Gibran untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Jadi ya, biarkan saja masyarakat yang menilai. Ya, harapan saya dengan melihat situasi yang terjadi saat ini ya, maka tidak ada kata lain kecuali fokus dan gaspol untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Prabowo ini hanya pernah menjabat di tingkat eksekutif sebagai Menteri Pertahanan. Begitu juga dengan Gibran, hanya berpengalaman di tingkat eksekutif sebagai wali kota Solo. Padahal ya, negara ini sangat-sangat besar. Untuk itu jangan sampai dijadikan sebagai ajang percobaan. Sungguh ini sangat-sangat berbahaya. Begitu juga kalau dibandingkan dengan Anies dan Caimin. Ibu Mega seolah ingin mengingatkan cacat besar dari pemerintahan Presiden Jokowi sekarang ini, yakni menyangkut soal penegakan hukum. Di era pemerintahan Pak Jokowi, korupsi merajalela. Aparat penegak hukum kerap sewenang-wenang. Dan yang terbaru, kita semua tahu dengan skandal hukum yang terbaru ini, yang sudah disebutkan tadi. Di era pemerintahan Pak Jokowi, dengan kasat mata kekuasaan mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir berapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Drama demi drama yang dibangun oleh Jokowi dan keluarganya itu cukup mengaduk-aduk emosi kita. Kecewa? Sedih? Sudahlah. Nggak ada kekecewaan dan kesedihan kita yang melebihi kekecewaan dan kesedihan Bu Megawati. Sekarang Gibran melenggang dan tertawa karena cita-citanya pun kesampaian. Entah apakah masyarakat nanti di TPS akan menghukumnya atau malah tetap memujanya karena dianggap orang yang tidak mungkin salah. Saya suka Ahok sejak lama dan sering menulis tentang dia di Pilgub DKI 2017. Bacotnya itu loh yang saya suka. Keras, mungkin kasar, tapi dia apa adanya. Dan Ahok komentar bahwa dia khawatir akan masa depan Indonesia. Ahok membayangkan seandainya nih Prabowo akhirnya jadi presiden dan di tengah jabatan dia itu sakit keras misalnya. Otomatis wakilnya adalah Gibran yang baru berusia 36 tahun yang menggantikan. Ini bukan masalah usia, kata Ahok, tetapi masalah pengalaman. Ahok memunculkan wacana baru dengan logika berpikir yang matang. Dia melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Ahok adalah mentor saya dalam berpikir dan bertindak. Dan dia benar, nggak ada bedanya dia dulu dengan sekarang. Selamat datang Ahok dalam pertarungan. Tetaplah menjadi mentor yang baik dan bicaralah terus dengan lantang sesuai hati dan pikiran yang benar. Kita tahulah, Ahok itu bukan orang yang bisa memelintir kata-kata seperti Anies Baswedan. Dia kalau suka bilang suka, kalau tidak ya bilang tidak.
Entah dia nanti jadi ketua KPK, entah dia jadi menteri dalam negeri. Yang pasti ketika Prabowo menang, Ahok tidak akan ada di pemerintahan. Dan itu adalah kerugian kita yang terbesar. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR. Kalau DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Yang pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Kayak pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Pak Mahfud MD digandeng oleh Ganjar Pranowo untuk mendampingi sebagai cawapres. Jadi Pak Mahfud ini sosok yang lengkap. Dan orang juga tahu karakter, integritas, kemampuan akademiknya. Jadi ketika dia berdampingan dengan Ganjar Pranowo, orang kemudian tepuk tangan dan mengatakan ini pasangan ideal. Gue melihat pasangan ini keren banget. Bagi kita yang merindukan negara yang bersih, negara yang bebas korup, hukum yang ditegakkan sebagaimana adanya, kok susah ya cari pasangan yang kayak begini lagi. Ya, yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat, ya, dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal. Dan tentu saja ada banyak isu, baik transisi energi, hilirisasi yang mesti kita tuntaskan, dan kemudian ada problem politik pangan yang mesti kita pegang kedaulatannya. Tapi di ujung sana ada fakir, miskin, anak terlantar, dan mereka yang harus punya akses lebih banyak untuk dilakukan. Dan pemerintah yang bersih dengan digitalisasi yang kita lakukan untuk mencegah korupsi menjadi poin-poin penting perhatian kami berdua. Ganjar itu seperti Jokowi, dia striker, pekerja keras, dan punya visi besar. Ganjar harus dipasangkan dengan back dan kiper yang kuat dalam masalah hukum, sehingga gawangnya nanti nggak terus kebobolan seperti di era Jokowi. Jadi bisa dibilang Bu Mega itu nekat banget mencalonkan Profesor Mahfud MD jadi calon wakil presiden di saat namanya sendiri tidak populer. Disinilah saya harus angkat topi buat Bu Mega. Dia nggak mementingkan popularitas dalam mencalonkan Profesor Mahfud MD. Dia lebih mementingkan program ke depan yang lebih kuat untuk negeri ini. Dan coba perhatikan, Ganjar dan Mahfud MD itu bukan dari kalangan orang kaya. Mereka itu orang-orang biasa. Kalau Bu Mega mau, dia bisa aja pilih calon wakil presiden yang kaya raya, yang mau taruh uang triliunan rupiah supaya bisa berkuasa. Dan saya yakin pasti banyak banget tokoh-tokoh negeri yang super kaya yang menjanjikan uang triliunan rupiah untuk biaya kampanye. Kalau Bu Mega mau pilih mereka jadi calon wakil presiden. Bu Mega malah milih Mahfud MD yang hartanya seupil dibandingkan Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Tapi Bu Mega milih Mahfud sebagai calon wakil presidennya Ganjar meski dia nggak punya uang dan tidak populer. Nekat kan? Saya pernah dengar orang berkata,
Ganjar dan Mahfud itu orang baik. Dan orang baik pilih orang baik. Wow, saya setuju banget. Bahkan ingin menambahkan, orang-orang baik harus mengawal orang baik. Saya pilih orang baik supaya negeri ini akan baik. Bagaimana dengan kalian? Anies Baswedan adalah yang terbaik daripada yang baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalian pendukung saya, haram hukum yang membawa isu sara, haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah, dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya
Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasdem mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga ketol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang pribumi saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAIBON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan.
Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja benar, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif, tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye, apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Semua skenario, drama, hingga pembegalan hukum di balik majunya Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, yakinlah ada sosok dan titah Pak Jokowi di belakang semua itu. Dan mungkin juga banyak peran Pak Perdana Menteri Opung Luhut sebelum sakit di balik semua jungkir balik manuver politik ugal-ugalan belakangan ini. Bagaimanapun juga, kenyataan itu harus diterima. Sesusah apapun kita mencernanya, bahkan banyak pendukung yang sempat masuk kondisi denial, tapi kenyataannya memang begitu. Terimalah kenyataan ini. Pak Jokowi belum siap buat legowo. Dia belum siap buat melepas kekuasaan dalam setahun mendatang. Dia masih mau cawe-cawe mengurusi soal negara. Pak Jokowi belum mau pensiun dari dunia politik. Kalau kita mau ingat-ingat lagi nih, kalau kita mau memutar memori sedikit ke belakang, semua ini berawal dari upaya-upaya untuk menggolkan wacana masa jabatan presiden 3 periode. Waktu itu Opung Luhut ada di garis terdepan untuk mensukseskan usulan agar masa jabatan Pak Jokowi bisa diperpanjang selama 5 tahun lagi. Di kemudian hari, survei-survei pun membuktikan wacana 3 periode ditolak mayoritas publik. Boleh dikata, inilah usaha pertama dari kelompok kecil di sekeliling Pak Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Pada usaha yang pertama ini, mereka gagal. Tapi, mereka pastinya nggak menyerah. Dia mengklaim usulan itu atas kehendak rakyat, hasil survei dan olahan big data. Tapi kenyataannya bagaimana? Wacana ini ditolak dan partai dari Pak Jokowi sendiri, PDI Perjuangan, ada di garis terdepan yang menolak usulan ini. Ibu Mega menolak perubahan konstitusi. Dia menolak amandemen Undang-Undang Dasar untuk mengubah masa jabatan presiden. Gagal memajukan wacana presiden boleh 3 periode, mereka menggeser sasaran menjadi penundaan pemilihan umum. Mereka mau memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi selama 2 tahun, jadi total 12 tahun, tanpa melalui pemilihan presiden. Tapi, lagi-lagi, usulan ini ditolak oleh partai-partai politik. Usaha untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi dan segelintir orang di sekelilingnya gagal total. Pada saat bersamaan, Pak Jokowi juga memulai cawe-cawe politik untuk ikut serta menentukan sosok calon penerusnya.
Di antara banyak nama dari dalam Kabinet Indonesia Maju seperti Pak Erick Thohir dan Pak Sandiaga Uno, ada sosok Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang angka surveinya terus naik. Nah, di sini terjadilah drama Ketua Umum PSSI yang merangkap Menteri BUMN, yakni Pak Erick Thohir, yang pada akhirnya menimpakan kegagalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ke pundak Mas Ganjar. Besar kemungkinan sikap independen Mas Ganjar dari Presiden inilah yang mendorong Pak Jokowi harus mencari alternatif lain. Setelah itu, seperti yang kita tahu, gerakan-gerakan untuk menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres dari Eyang Prabowo pun gencar dilakukan. Pak Jokowi banyak memberikan dukungan kepada Mas Ganjar. Masalahnya kemudian, Mas Ganjar menyatakan penolakan terhadap kedatangan tim nasional Israel di ajang Piala Dunia Usia 20 yang bakal digelar di Indonesia. Mas Ganjar meminta tim Israel bertanding di luar Indonesia. Lewat kejadian ini, tampaknya Pak Jokowi mulai menyadari kenyataan itu. Dia tidak bisa mengatur Mas Ganjar. Mas Ganjar independen, punya prinsip yang tegas soal politik luar negeri, soal Israel dan Palestina. Hal yang kemudian semakin menggalaukan Pak Jokowi tampaknya adalah pencapresan Mas Ganjar oleh PDI Perjuangan yang tidak melibatkan dirinya. Walaupun semula dia adalah pengendorse utama Mas Ganjar. Pada tahapan awal, si bungsu Mas Kaisang diterjunkan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Padahal dia baru saja 2 hari jadi anggota PSI. Konon diterjunkannya Mas Kaisang ke PSI adalah untuk menolong partai Gurem tersebut agar lolos ambang batas parlemen, yakni dapat 4% suara di Pileg 2024 nanti. Disinilah kita sangat-sangat menyesalkan apa yang sudah terjadi. Hukum dan demokrasi diberangus, tatanan hukum dihancurkan. Dan akhirnya, lewat cara yang mengangkangi hukum dan demokrasi ini, Mas Gibran pun melenggang mulus, diberikan karpet merah oleh partai-partai politik untuk menjadi calon wakil presiden dari Eyang Prabowo. Setelah itu, giliran sang paman, Anwar Usman yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk beraksi. Dia tampaknya sukses mengakali lembaga yudikatif tersebut untuk mengubah aturan pemilu sehingga Mas Gibran, walaupun kurang cukup umur, dia ini tetap bisa maju sebagai cawapres. Sekarang, nasi sudah menjadi bubur. Nggak ada gunanya lagi meratapi apa yang sudah terjadi. Tapi kita pastinya tetap bisa melawan kesewenang-wenangan ini. Caranya sederhana. Kita kompak berusaha sekuat tenaga memenangkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud, sekaligus berupaya menyelamatkan tatanan hukum dan demokrasi kita. Ayo, kita tetap semangat menangkan Ganjar Mahfud. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem.
Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan